Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Damiana Desembrina Haq, NIM 1901040016 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi manusia. Yuk kita simak videonya. Sistem ekskresi manusia adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Organ-organ sistem ekskresi manusia ada 4, yaitu yang pertama, ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Bentuknya seperti kacang merah, lalu tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal. Gambar struktur ginjal seperti ini ya. Terdapat bagian-bagian utama pada struktur ginjal, yaitu yang pertama pelvis atau rongga ginjal, korteks kulit ginjal, lalu medula atau sumsum ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal disebut juga neofron. Lalu, sebuah ginjal tersusun dari jutaan neofron. Bagian-bagian neofron antara lain glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, lalu tubulus contortus collectivus. Baik, selanjutnya, karena ginjal bertugas untuk menghasilkan urin, yuk kita bahas tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi pada bagian glomerulus atau korteks. Karena tugasnya sebagai penyaringan, maka zat yang berukuran kecil dan lolos saringan glomerulus saja yang bisa masuk. Pada tahap filtrasi ini menghasilkan urin primer. Lalu tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan air. Tahap reabsorpsi terjadi di TKP. Lalu pada tahap ini menghasilkan urin sekunder. Tahap yang terakhir yaitu augmentasi, yang dimana penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Pada tahap augmentasi terjadi di TKD. Lalu tahap terakhir ini menghasilkan urin sejati. Lalu setelah dari ginjal akan turun melalui dua saluran, yaitu saluran ureter, kemudian ditampung di kantung kemih, lalu akan dikeluarkan melalui uretra. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit berperan sebagai pengeluaran keringat. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, menyimpan lemak, membentuk vitamin D dari provitamin D, dan sebagai pelindung tubuh. Selanjutnya adalah bagian-bagian kulit. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit janggat atau dermis, dan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian epidermis adalah lapisan kulit yang mudah mengelupas. Di lapisan ini juga terdapat pigmen melanin yang membuat kulit kita menjadi gelap. Lalu pada kulit janggat terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan terdapat juga folikel rambut. Sedangkan pada bagian hipodermis terdapat lemak. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati. Organ terbesar dalam tubuh selain berperan sebagai alat ekskresi, juga memiliki fungsi lain, diantaranya dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A,
dan tempat pembentukan provitamin dan fibrinogen. Hati sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu bilirubin hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Nah, untuk paru-paru tidak hanya berperan sebagai pernapasan, tetapi juga berperan sebagai sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk mengeluarkan CO2 dan HO2 atau uap air yang dihasil dari pernapasan manusia. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan gangguan sistem ekskresi manusia. Gangguan pada sistem ekskresi manusia yang pertama yaitu nefritis atau radang nefron. Penyakit rusaknya nefron yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Lalu batu ginjal. Gangguan ini terjadi akibat bentuknya endapan garam di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Lalu diabetes mellitus atau kencing manis, adanya gangguan pada urin, gangguan pada tahap reabsorpsi, kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan kelenjar pankreas. Lalu diabetes insipidus, volume urin yang sangat banyak karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis di otak. Lalu albuminuria, terjadi kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi atau penyaringan sehingga protein ikut keluar bersama urin. Lalu yang terakhir yang jerawat, tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu atau sisa kosmetik dan faktor hormonon. Nah, adik-adik, sekian dulu ya mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Selamat menonton!